Menyusuri semak belukar di dalam hutan lindung, menyeberangi sungai untuk mendapatkan spot gacor. Diawali sore hari, kami mau berangkat mancing guys. Kalau nggak salah ini sekitaran jam 5 ya. Siapa nih yang nggak asing dengan jalanan ini? Boleh dong komen di kolom komentar. Setelah dari jalanan besar tadi, kita belok ke kanan dan memasuki jalanan ini ya guys. Ini kita terus jalan sampai ketemu jembatan ini. Kita ambil jalur yang ke kiri ya guys. Terus ketemu tikungan yang ke kanan ini masih jauh banget ya. Untuk kondisi jalanan sekarang ini lumayan rusak guys, soalnya habis hujan. Ini sih banyak mobil-mobil yang masuk ambil sawit ya, makanya jalanannya kayak gini. Tapi masih oke lah, masih aman untuk dilewati. Nah, kita udah sampai di jalur yang akan menyampluk kalian dengan pelepas sawit dan juga suket-suket guys. Maaf ya. Supaya kalian bisa ngerasain juga serunya perjalanan kali ini, nggak cuman jalanan yang susah tapi juga kesampluk suket ping bola bali. Akhirnya kita sampai di simpang ini guys. Kalian masih ingat pondok yang itu yang ada tulisannya hutan lindung? Nah, kami nekat masuk ke sini guys, padahal jalanannya Masya Allah bisa kalian lihat sendiri kan, sangat semak sekali. Demi apa coba nekat memasuki semak belukar kayak gini guys? Ya demi ikan lah. Di sini aku dan suami nggak cuman kesampluk pakis karo alang-alang guys, tapi juga dicokoti angkrang. Karena di rumput-rumput itu juga banyak angkrangnya guys. Ya Allah, sakit sekali. Walau perasaan udah nggak enak, kami masih juga melanjutkan perjalanan yang sangat ekstrim ini. Coba kalian lihat kanan kiri semuanya semak belukar guys. Udah lama sih kayaknya nggak ada orang yang lewat di sini, tapi aku dan suami nekat. Setelah memasuki semak belukar berkilo-kilometer, akhirnya kami memutuskan untuk berhenti. Coba kalian lihat di depan sana guys, semak banget kan? Kanan kiri pun sama, udah semak setinggi manusia, malah kayaknya lebih tinggi rumputnya sih ini. Dan kita pun nggak bisa lihat guys paritnya. Parit pun sampai ketutup sama semak kayak gini. Demi keselamatan bersama, karena nanti kan kami pulangnya itu pasti malam, suasana gelap. Akhirnya aku dan suami memutuskan untuk putar balik. Iya guys, kami nggak mau ambil resiko deh. Daripada ada apa-apa kan, mendingan putar balik aja biar aman. Nah, ini kami lagi-lagi melewati jalanan yang sama, yang semaknya luar biasa ini. Setelah bermenit-menit putar balik, akhirnya kelihatan lagi pos yang di sana itu guys. Padahal di sini suami udah memperkirakan kalau di spot yang ini itu banyak ikannya, tapi ternyata jalannya nggak sesuai harapan. Udah lama orang nggak ada yang masuk ke situ guys. Akhirnya kami memilih jalur yang sebelah kanan ini. Untuk jalanannya nggak terlalu semak seperti yang di sana tadi ya guys, karena nampaknya di sini itu sering dilewati orang. Karena kan di sebelah kiri ini udah ada kebun pinang ya guys, sudah panen juga. Sementara di sebelah kanan masih semak belukar, masih rumput-rumput pakis seperti ini. Tapi untuk jalanannya masih oke, aman banget untuk dilalui, tidak semenyeramkan yang di sana tadi. Kami meneruskan perjalanan. Ini belum sampai ya guys. Ini masih jauh banget. Kami masih lebih dalam lagi masuk ke dalam hutannya. Sudah jauh masuk ke dalam hutan kok kami belum ketemu parit. Jadi kami harus mencari di mana keberadaan parit besarnya. Ternyata di sini juga banyak tanaman jelutung guys. Nih guys jelutungnya. Kalau jelutung itu diambil apanya ya guys? Getahnya, pohonnya, atau apanya guys? Aku kurang tahu. Boleh dong dikasih tahu. Akhirnya setelah menempuh perjalanan sangat jauh, kami berhenti di sini. Alhamdulillah, akhirnya ketemu sungai juga. Di sini langsung aja suami survei lokasi ya guys. Sementara itu, permaisuri mau nyebrang sungai dulu ya guys. Lihatlah outfit mancingku kali ini sangatlah anggunli sekali. Baru juga selesai nyebrang, suamiku udah nggak kelihatan aja guys. Di mana dia ya? Kok sudah nggak kelihatan batang hidungnya? Lihatlah suasana sore di sini guys, sangat sepi, cuman ada suara burung dan suara air yang mengalir. Sambil nunggu suami cari spot, aku mau video pohon jelutung ini ya guys. Akhirnya setelah menunggu bermenit-menit, suami nongol sambil membawa tongkat. Bukan tongkat sakti, melainkan tongkat pengecek spot lele. Kayaknya dari sana tadi udah dapat beberapa spot. Nah, ini mau nyoba yang ke sebelah sini. Setelah dicek-cek sama suami, kayaknya nggak cocok nih di sini. Terus dia mikir gimana caranya nyebrang ke sebelah sana. Karena masih bingung bagaimana cara nyebrangnya, ini suami ngecek dulu yang ke sebelah sini. Ini dimasuk-masukin tongkat
alat saktinya untuk mengukur seberapa dalam parit ini ya guys. Nah tadi kan ada papan yang melintang, akhirnya papan itu diambil untuk nyebrang ke sebelah sana. Astagfirullah, suamiku tuh kok nggak ada takut-takutnya ya guys. Apakah jiwa pemancing sejati seperti itu? Nggak ada takut-takutnya sama sekali. Untuk yang di sebelah sana tadi aku nggak nanya ada spot atau enggak, aku cuman ngikutin dia aja ya guys. Karena takut motornya akan menghalangi orang yang lewat, alhasil motor pun diseberangkan lewat sungai itu. Dipindah yang ke sebelah sini, tapi dalam hati aku membatin guys, siapalah yang mau lewat juga malam-malam kayak gini ya. Tapi nggak tahu juga kalau ada orang gila yang seperti kami malam-malam nekat masuk ke dalam hutan cuman untuk mancing lele. Setelah parkir motor, aku diajak suamiku masuk ke semak-semak ini guys. Lihat jalurnya, aduh sangatlah mengerikan sekali ya, tapi not bad lah. Urung mancing wes arep peteng guys. Matahari sudah mulai tenggelam, tapi viewnya masya Allah cantik banget ya. Dan langsung aja Pak Su melancarkan aksinya, yaitu menyelamatkan ikan yang tenggelam di parit ini. Tolong, tolong selamatkan aku, kata ikannya berteriak-teriak di dalam parit. Wih, 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 belum lama uncal, udah strike aja nih. Ini dia ikan perdana di malam ini. Lihat guys, lumayan banget ukurannya ini. Saking semangatnya sampai nyangkut ke rumput-rumput. Ya tuh, wow, Masya Allah, Alhamdulillah. Alamak, senangnya suamiku. Langsung aja mata pancingnya mau dilepas sama suami, tapi agak susah karena terlalu dalam masuknya. Tapi akhirnya bisa. Ikannya pun kami simpan ke dalam box itu. Ini kan sudah gelap, kami mau ngidupin senter lah, baru sadar ternyata kepala senternya hilang guys. Duh, kami pun nggak tahu jatuhnya di mana. Kayaknya sih di jalanan yang semak tadi ya guys. Rugi ya Bang Dek, demi ikan lele, kepala senter pun hilang. Tapi ya sudah, mau diapakan lagi kalau sudah hilang, kita ikhlaskan saja. Ini lanjut mancing lagi ya. Dan di spot pertama tadi udah ditunggu bermenit-menit kok nggak strike lagi. Akhirnya kami pindah ke spot yang kedua. Di sini aku malah salvok sama langit yang sangat biru ini guys. Masya Allah cantik banget. Semakin malam langitnya semakin biru. Lagi asik-asik video langit, tiba-tiba suami manggil. Ternyata strike lagi guys. Ini dia ikan pertama di spot kedua. Ya Allah, senangnya. Sambil ngelepas ikan, suami sambil celingak-celinguk ke belakang. Bukan lihat ada hantu atau enggak, melainkan memantau pancingnya yang satu lagi ya guys. Takutnya nanti tiba-tiba ditarik ikan kan. Dan ini strike lagi guys, ikan yang ketiga. Wah gacor banget loh spot yang kedua ini, mantap lah pokoknya. Setelah ikannya berhasil dilepas, ini langsung aja suami masukin lagi pancingnya ke dalam parit. Dan gak lama kemudian strike lagi guys. Ini dia ikan keberapa ini tadi ya, kok aku jadi lupa guys. Ini alhamdulillah banget meski ukurannya nggak terlalu besar, karena seharusnya kalau di hutan kayak gini ikannya itu besar-besar, tapi ini ya sudah lumayan lah. Dan gak lama kemudian strike lagi guys. Masya Allah, alhamdulillah ini lumayan panjang ya lelenya tuh, lihat mantap abis pokoknya. Satu spot aja udah strike berkali-kali. Udah dapat berapa tadi nih ya guys. Setelah ditunggu bermenit-menit lagi kok nggak ada yang narik, akhirnya kami pindah ke spot yang ketiga. Tapi guys, di spot yang ketiga tadi nggak ada pergerakan sama sekali, sepi nyenyet kayak kayaknya iwa plus ngono loh guys. Akhirnya kami pindah lagi ke spot berikutnya. Ini kami juga sekalian arah jalan pulang. Kami juga tidak merasa rugi masuk ke dalam sini karena sudah dapat lumayan banyak guys. Senang banget lah pokoknya. Setelah beberapa menit jalan, kami berhenti di spot ini. Langsung aja suami mencoba peruntungan di sini dan lagi asik ngobrol, tiba-tiba suami narik ikan guys. Alhamdulillah dapat ikan lagi di sini. Suamiku aja sampai kaget karena setiba-tiba itu. Dan ini detik-detik suami dapat ikan yang kedua guys. Bocil. Yes. Meskipun masih bocil, tetap kita bawa pulang ya, karena kan sayang banget kalau dilepas lagi. Dan ini detik-detik suami mau dapat ikan lagi, tapi sayang banget guys, lepas ikannya. Tentu saja kami tidak akan menyerah, kami pancing lagi guys sampai dapat. Kami penasaran juga ikan apalah tadi itu yang narik ya, kok bisa lepas gitu. Nah akhirnya guys ketarik juga nih ikan. Ternyata ikan bujuk guys yang makan. Wah lumayan ini meskipun belum besar ukurannya. Pantes tadi dia bisa lepas. Orang lagi di sini pun dia bisa melepaskan dirinya guys dari pancing. Wah hebat juga ikan ini ya, ternyata luar biasa. Nah seperti biasanya guys, kalau udah dapat beberapa ikan gak mau ada lagi yang makan. Udah ditunggu bermenit-menit gak ada juga pergerakan. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang. Sesampainya di rumah
pertama kita spill ya hasil mancing malam ini. Alhamdulillah banyak banget, gak kayak waktu itu cuma dapat 1 ekor. Nah kalau gini kan suamiku tidak malu guys. Tidak hancur harga dirinya sebagai pemancing. Tuh lihat sampai ada yang lompat ke lantai loh. Ini kita hitung ya ada berapa ikannya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah ternyata dapat 7 lelenya guys. 8 sama ikan bujuknya tapi dimasukin ke dalam kolam.